Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam barokah maulud, mudah-mudahan dapat rezeki yang barokah, bisa kenasiban pergi naik haji ke Mekah, bisa ziarah ke Kangjeng Nabi di Madinah, bisa kebeli tanah, bisa kebeli mobil mewah, bisa bikin rumah megah, bisa ditambah mama kenceng tuh bapak-bapak. Sekali lagi biar barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. %90 bapak-bapak yang jawab. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bi sahibil maqamil a'la wa kammala as-su'uda bi akrami mauludin hawa syarafa wa fadla. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Seguru seilmu ulah ngaganggu, doakeun ya keur usaha teu-teu lah. Yang saya hormati para asati, para huzad, para tokoh masyarakat, kesepuhan, aparatur pemerintah, bil khususil khusus, alhamdulillah malam ini kita kedatangan para habaib, bil khusus Habib Mudal Mahbub Al Habib Hani As-Segap. Kita doakan bersama mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Para guru kita alhamdulillah yang dari Serang hadir juga sudah ada di tengah-tengah kita Kiai Haji Tabrizi dari Petir. Gede nyabu nyawak nanya. Ulah nempo gede na bu, kedeung gendang na bu, mantep. Kori Ustadz Baihaqi, Ustadz Ahmad Fauji, para asatidz setempat, Ustadz Jamil, kita doakan semua para guru, para asat, mudah-mudahan panjang umur barokah, amin. Kesepuhan Abah Haji Didi, Ketua PHBI Bapak Supriani Embok beserta seluruh jajaran panitia, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang hadir di sini, tidak saya sebutkan satu persatunya. Mudah-mudahan kumpulnya kita ada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini Allah masih memberikan berbagai macam nikmatnya. Nikmat iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur, wasilah nikmat itulah alhamdulillah. Di malam ini kita dapat berkumpul bersama, bermuahajah, bersilaturahmi yang intinya ta'ziman wa takriman li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan ke baginda alam Kangjeng Nabi kita, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, asbat tabi'in, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan nanti kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya, syafaat yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain, syafaat untuk kita semua sang pendosa, yakni syafaatul uzma baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak panjang lebar lantaran kori mubalik ada dua ya, lebar-lebar, panjang kelebaran, kasihan sama bapak-bapak, panjang-panjang kasihan sama ibu-ibu. Ngomong nak maksudna. Alhamdulillah malam ini kita berkumpul bersama semata ta'ziman wa takriman karena di bulan ini dilahirkan manusia yang paling mulia, yakni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang mana kemuliaannya, keagungannya, kata ulama andai kata
seluruh ranting pepohonan di alam dunia dijadikan penanya, seluruh perairan dijadikan tintanya untuk mencatat kebesaran, keagungan, kemuliaan baginda Kangjeng Nabi. Niscaya tidak akan bisa mencatatnya lantaran sangat luar biasa baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Kangjeng Nabi ibu bapak diutus ke alam dunia sebagai rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmat untuk kita saja sebagai umatnya, untuk umat-umat sebelumnya pun ternyata baginda Kanjeng Nabi sudah menjadi rahmat. Dulu di Kanjeng Nabi, di umat Kanjeng Nabi Musa ibu bapak, ada seorang pemuda laki-laki, yang mana laki-laki tersebut ahli maksiat, tukang tarok, tukang mabok, tukang ngerojok liang orok. Aya di dia aya mana jelmana? Apakah aku mengenalnya? Sangkala meureun ieu mah ya. Boy eta jelema jadi biang kerok seluruh kampung. Tekaur aya jelema lewat si mbak-mbak langsung diprosoteun celanana. Komo nini mah dijejak kunyana. Pemalingan kunyana luar biasa pemuda, pokona mah jadi sampah masyarakat. Makanya ketika dia meninggal dunia, warga tersebut ternyata malah alhamdulillah sangkala biang kerok tah ngomong alhamdulillah mah biasana ustad santri tah. Lamun di masjid aya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lain jawabna innalillahi, santri mah alhamdulillah aya pemasukan. Kos kula ge sarua deui heueuh, kula karehes aya innalillahi teh tetang pamajikan ngahudangkeun geus konek aya anu ninggal alhamdulillah bisa kabeli beas. Tah ieu mah lain jelema ahli durhana, ari durhaka, tukang maksiat, biang kerok, paeh seluruh warga alhamdulillah si anu meninggal dunia. Akhirnya itu saking bencinya, Pak maaf, si pemuda tadi biang kerok malah dibuang ke tong sampah. Hina-hinana na'udzubillahi min, mudah-mudahan orang mau termasuk jelema nu kitu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi aneh Pak, Kangjeng Nabi Musa diwahyukan oleh Gusti Allah, wahai Musa datang tuh di kampung anu, bahwasanya di situ ada umatku yang aku angkat derajatnya jadi waliun min auliya ta'ala. Masya Allah. Akhirnya Kangjeng, singkat kata, Kangjeng Nabi Musa datang sesuai dengan ilham daripada Gusti Allah, datang nanyain ke warga tersebut apakah ada yang meninggal di sini, terus jasadnya dibuang ke mazbalah, dibuang ke tong sampah. Ada, mana? Bener Pak, jasadnya lagi dibuang di mazbalah, dia itu ada di tong sampah. Tapi aneh Pak, di tong sampah itu kenapa jasadnya malah utuh, tidak ada lalat sedikit pun. Nabi Musa bertanya, panggil RT na ka dia, saya RT na di dia, RT Dede, ayo jelmana eta sieun mun eta mana? Ditanya kesepuhan, panggil Abah Haji Didi, ustadznya siapa, panggil di sini. Nanya Kangjeng Nabi Musa, ini kenapa ini orang maksudnya dibuang sampai kotor sampah? Oh Pak, ya ini Pak Nabi Allah Musa ini orang ahli durjana, biang kerok, tukang mabok, nya nama diinggal tiap pengkolan mabok bae. Allah jeung meuli nontang ngaranna, jeung meuli minuman nya nama cangcut nini direndam diinum jadi mabok. Ulah salah Pak eta cangcut nini bisa mabok di lembur kulama payeunya ibu ya, maafnya mun aya nu kasurupan eta nini lain dijampet ustad mah keleh, ustad mah mampi babudah sungguh tah teu sadar tapi ku nini mah cager dinaongkeun eta cak ulang ngadoa lain leungeunna nyabak kadinya dipoelkeun ka hirungna cager eta. Ya Allah, ada apakah itu di lubang nini? Kalau tidak percaya silahkan punya nini cangcutnya minta rendam pingsan bisa paeh meureun. Ya Allah ya Rasulullah. Luar biasa itu diceritakanlah tentang maksiatnya. Tapi kata Kangjeng Nabi Musa, dengarkan bahwasanya aku diilhami oleh Gusti Allah, ini orang ternyata diangkat yaitu jadi wali. Makanya Kangjeng Nabi Musa munajat lagi ke Gusti Allah. Ada apa ini ya Allah? Warga menyaksikan dengan kasat mata ini orang ahli maksiat, naon baik dosa geus dilakukan, biang kerok daripada itu adalah satu kampung ini. Tapi kenapa Allah mengatakan ini wali Allah?
wahai Musa, kata Gusti Allah, singkat baik bahasa kita, bahwasanya kamu dan umatmu tidak tahu ternyata ini pemuda sebelum meninggal dunia dia pernah datang ke satu surau musola. Di situ ada kitab Taurat. Di situ ada pas dibuka dibaca oleh dia tentang keistimewaan Nabi akhir zaman, keistimewaan umat baginda Kangjeng Nabi, yakni kita semua saking cintanya ke Kangjeng Rasul, dan dia minta ke Gusti Allah pingin dijadikan umat baginda Kangjeng Rasul, panjangkan umur saya ya Allah sehingga saya nyampe jadi umat Kangjeng Rasul. Saking cintanya juga ada tulisan nama baginda Kangjeng Nabi dia cium, saking Gusti Allah mencintai baginda Kangjeng Nabi itu yang si ahli durjana Allah langsung berikan hidayah, ternyata tobat, bahkan detik-detik hayatnya diangkat jadi waliun min auliyatillah. Alhamdulillah, masya Allah. Itulah rahmatan lil alamin, bukan hanya Kangjeng Rasul, rahmat untuk kita. Nyeritakan keistimewaan kita mah jauh luar biasa. Singkat saja, Kangjeng Rasul manusia mulia. Kangjeng Rasul mulia karena mempunyai beberapa sifat yang sifat tersebut melebihi daripada manusia-manusia lain. Wajib seorang Rasul itu kesifatan sifat patona. Artinya nau ibunya patona, pintar, cerdas. Kangjeng Nabi mah pintar, bahkan cerdas. Sebab tidak semua pintar pasti cerdas, tapi setiap cerdas, pahman wasian itu pasti pintar. Kangjeng Rasul. Tah makana orang kaya mun nyaran pemimpin anu cerdas ulah pos RT dede nyauna ka duit bae nya nama koordinasi. Cerdas cari pemimpin itu luar biasa. Mun hayang cerdas pinter atau anak sekolahkan. Mun hayang pinter ngaji ya pesantren. Nih Pak Ustadz aja ibu bapak bisa naik ke sini ngomong ke sini, di dulunya dulu pesantren dulu. Ngaji dulu, berkhidmat dulu kepada yang jadinya guru, termasuk buduk terlebih dahulu. Itu adalah buduk itu syarat sah jadi santri Pak Bu. Dan belum sempurna juga buduk kalau sampai belum nyampe ke kanjut. Aya nu pernah burut nanta buduk ka kanjut aya. Pak luar biasa nikmat digarokinnya, tapi udahannya lecet. Bener? Masya Allah, itu kan pusaka empu gandring kan yang tidak bisa digadaikan, ternyata hancur digarokin. Tapi berkat kayak gitu Pak, alhamdulillah banyak ustadz, jadi timbul ustadz yang barokah ilmu nak makanan mun boga anak pesantren can buduk terusen. Ya Allah, cuman anehnya ibu bapak maaf, ternyata buduk itu dikira santri doang. Sampai sekarang pun kadang suka buduk saya Pak. Ya Allah, itu buduk beneran saya ke buduk masih di kanjut sok buduk cuman unik Pak, maaf ini mah uniknya setiap kanjut na buduk aneh proyek aya bae di kula hambur aya mah samemeh mulut ge alhamdulillah job aya bae enggal puting atuh leutik gede mah kumaha nasib dah mah aya bae tah. Ya Allah ya Rasulullah, mun buduk kanjut nah aya bae proyek cuman korban ka si otong. Ya Allah ya Rasulullah, tah Kangjeng Rasul sifatna fatona, cerdas, pintar. Nah makana ya cak orang Arabna ya al-qasir yurisul fatna, orang yang pendek fisiknya itu mewariskan orang yang cerdas, pintar. Sayyidina Ali dalam biografinya kan Sayyidina Ali kecil berisi, luar biasa. Terus jele anu diurang deh ya Imam Syekh Nawawi nom foto nama Imam Asy'ari, Mama Holil pada kecil-kecil. Orang cerdas itu kecil. Cenah Pak Ustad salaki kula leutik entan teh jabloon nasib da mah. Cuman aya ieu teu enakna jelema pendek mah naon mun hitu cepet kecium lantaran bujur jeung hirung deukeut. Ya Allah. Tapi lamun at-tawil yurisul jamil, orang yang tinggi itu mewariskan itu adalah ganteng, gagah luar biasa tuh. Habibana Al Habib Handi tinggi kan ganteng luar biasa tuh ya. Pak yang tinggi mewariskan yang ganteng. Kalau Pak Ustadz mah pendek enggak, tinggi enggak, tapi yang pastilah nya gantengnya pinter.
Atau sekali-kali ngalam sorangan lah. Kanjeng Nabi pintar cerdas, maka mustahil Kanjeng Rasul baladah bodoh. Tuh nya Kanjeng Rasul mah jujur, tabligh jujur, Kanjeng menyampaikan amanah dan sebagainya. Etalah sifat-sifat baginda Kanjeng Rasul anu wajib di Kanjeng Rasul. Iyalah salah satuna orang tentang ngahadiran maulid baginda Kanjeng Nabi ieu dipersingkat bae lantaran semata orang hayang menang syafaat baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena maaf ibu bapak, ngandalin salat, ngandalin puasa, ngandalin zakat, sedekah mah mustahil kita bisa masuk surga. Lantaran naon? Salat urang naon diandalkeun ibu bapak, bener teu? Atuh Allahu Akbar eta pikiran geus ka mana-mana. Komo ibu-ibu mandek sholat isya, sebelum sholat isya nonton sinetron terlebih dahulu. Ya Allah, itu sholatnya nungguin iklan, wuduna nungguin iklan, bahkan jadi mandorna anakna. Jauh orang mah pikiran kemana-mana, pedagang pikiran ke pedagang, sholat masuk asana jauh orang menang syafaat bagi anak tak masuk ke surga. Puasa, maaf pak, puasa kita mah cuman hanya balas dendam doang. Siangnya kita nggak makan, masya Allah, pas bukanya ada 17 air, 17 macam ini, bener tuh? Atau mantas lebaran puasa sebulan harus nama berat badan kurang, tapi ternyata iya banget nak ade ngandalin puasa mah asalnya jauh, bener dah, bener. Udah mah hiji bae nganta menang hayang menang syafaat baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kata Kanjeng Nabi, syafaati ala ummati min ahlil kabair, syafaatku yakni syafaatul uzma untuk umatku yang ahli pendosa besar. Insyaallah asal kita cinta ka baginda Kanjeng Nabi, mudah-mudahan wujud kita malam ini sebagai bentuk cinta Kanjeng Nabi, di akhirat kita mendapatkan syafaatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Cuman maaf ibu bapak, Kanjeng Rasul di akhirat walaupun kita umatnya boro-boro kita mendapatkan syafaatnya, dilirik pun oleh Kanjeng Nabi kita tidak akan. Nauzubillahimin jalik. Siapa orang tersebut? Salah satunya orang yang tidak akan mendapat syafaat baginda Kanjeng Nabi, bahkan dilirik pun oleh Kanjeng Rasul tidak. Siapa? Pertama adalah orang yang di alam dunianya tidak suka membaca sholawat ke baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Osok maca sholawat ibu-ibu, osok bapak-bapak, osok pas sholat ya tahiyat akhirnya. Ulah bu cinta sholat adalah suatu ibadah yang mana ibadah tersebut nih kita sholat tidak punya wudhu bahkan berhadas besar, menang tuh sholat entah menang lah. Sholat hadas besar, berhadas besar, tidak punya wudhu, menang tuh sholat, haram tuh, haram. Ibu lagi head, puasa, menang tuh. Tapi untuk sholawat mah bebas, ibu lagi head pun, bahkan tidak punya wudhu sekalipun, menang, berpahala. Bahkan Allah merimpahkan sholat, Allah sholat enggak? Mustahil. Allah merintahkan zakat, puasa, Allah pasti tiga. Tapi Allah menyuruh kita baca sholawat dan Allah pun membaca sholawatnya. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu baca sholawat supaya kita nanti dilirik oleh baginda Kanjeng Nabi. Kan ayat lagu ikan dalam kolam versi sholawat, ayat apa? Bila ingin melihat Nabi di dalam, senangkan dulu hatinya dengan bila ingin selamat nanti, minta tolonglah pada apal anak-anak. Coba sekali lagi, bila ingin melihat Nabi di dalam kolam, masya Allah. Nyanyi nasil, amun versi dewasa karek hafal merenya. Coba versi dewasana
Bila ingin melihat ikan di dalam, tenangkan dulu. Tuh. Aduh, ya Allah, kieu jeung mama mah masya Allah, seminggu kula ngapalkeun eta. Naon bae lah jadi ustaz mah dilagukeun yang penting cair lah. Ya Allah ya Rasulullah. Tuh dalam selawat, bila kamu ingin melihat baginda Kangjeng Rasul, senangkan dulu baginda Kangjeng Rasul dengan baca solawat. Ya Allah nya solawat mah loba, ada 4.444 macam solawat, cuman diketuai dipemimpinkan oleh solawat Ibrahimiyah yang suka dibaca di tahiyat akhir. Geus eta bae baca Pak Ustad panjang teuing, geus shalawat tadi bae ku guru urang tah Ustad Ate sallallahu Muhammad sallallahu itu sholawat ya dalam keadaan apapun cocok Bu. Ibu kersenang sallallahu ala Muhammad seri kerhewa kasalaki gini sallallahu ala Muhammad ya Allah ya Rasulullah ya. Baca sholawat ya, baca sholat. Bahkan tidak ada seorang pun yang diangkat derajatnya, derajat yaitu ada naik mengenal Gusti Allah tanpa melalui sholawat. Tuh geus kencengkeun be sholawat mah bebas ibu berhadas besar, bebas baca sholat dan berpahala. Hiji. Kedua, orang yang nanti tidak akan mendapat syafaat baginda Kanjeng Rasul, bahkan dia dilirik pun oleh Kanjeng Rasul. Tiga tidak apa, yang orang yang akul walidain, yang durhaka kepada kedua orang tuh. Maaf bapak rajin ibadahnya, boro nu wajib qobliyah ba'diyah nak dikerjakeun, tahajud nageh nepi ka 30 rakaat, witirna 11 rakaat, duhana 20 rakaat, hajatna 20, nepi ka hideung eta tarangna. Bahkan lain tarangna bae nu hideung kabeh awakna ge hareureum hideung ku eta. Tapi maaf, tapi kalau menyakiti hati orang tua, moal ayana naonan dihadapkan Gusti Allah jeung baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, banyak maaf kita suka mencari doa ke ulama-ulama nu jauh di lampauan orang, tapi doa kokolot malah dilengkahan bener teu. Lain doa ulama, lain doa kiai anu teu nyampe, sebab non aya penghalang kolot urang doana dilengkahan ku urang. Jadi yang masih punya anak hayang barokah hirupna, muliakan orang tua. Ketika kita sudah memuliakan orang tua, insya Allah orang pun akan memuliakan kita. Orang tua Pak di kolot ulama geus paeh Pak Ustad sudah meninggal dunia, atuh datangan ziarahan. Osok ziarah ka kolot osok. Paling setahun 2 kali. Terus lebaran. Kan? Eta ge jauh hayang buburu, ja bajuna beusin kotor meureun. Bener kan? Di Bu, banyak orang yang sekarang dia tiap minggu dia umroh, tiap minggu dia ziarah Wali Songo, tiap bulan dia umroh, tiap haji dia, tiap tahun dia naik haji. Tapi maaf mun ka kolotna tilok di jarahan mah moal aya moal naik doana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awas ulah sampai kolot di kolot patokanna orang tua, terutama ibu. Masya Allah nya nu boga kolot mun hayang barokahna rizkina barokah, kolotna masih aya bere. Osok mereka kolot osok setahun kalinya pas mudik. Bu kakolot mudik mere duit 300.000 pulangna mau manggul beas 2 karung. Cakolot sial mah eta mah tukeran doang. Ya Allah ya Rasulullah, tah ekos kitu tah mereka kolot Pak. Insyaallah aya hiji keterangan mamin abdin iza razaqallahu, di mana tidak ada seorang abid yang ketika Gusti Allah memberikan rizki kepada dia,
summal birra walidayhi, terus dengan rezeki tersebut dia berbuat baik kepada orang tuanya, dia berikan tiap minggu, tiap bulan, sehingga hati orang tuanya senang. Illa kana ma'ifil jannah, kata Kanjeng Rasul, terkecuali orang itu nanti di surga berbarengan denganku. Alhamdulillah, ternyata tiket itu adalah masuk surga, mendapat syafaat Kanjeng Rasul adalah mendapat ridhonya orang tua. Awas ye, loba jelema maaf deh anu ditaikeun derajat itu karena memuliakan orangnya, tapi dihancurkan derajatnya karena menghancurkan hati orang tuanya. Lain di dunia be loba di dunia geus dibuktikan ya Allah ya Rasul, tapi loba jasa jelema anu diangkat derajat nah lantaran ngamuliakeun yaitu orang tua. Di akhirat anggus jelas, di akhirat nanya aduh moal dilirik sedikit oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Kanjeng Rasul pernah menyuruh sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali untuk meminta doa kepada Uwais Qarni. Siapa Uwais Qarni? Yang dulu ketika Kanjeng Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, liah lagi ayun-ayunan di aras, nanya Kanjeng Rasul, itu siapa? Wahai Jibril, itu adalah nanti umatmu. Amal apa yang dia ini? Hanya dia sekedar berbakti kepada orang tuana. Ya Allah ya Rasulullah, makanya Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Kanjeng Rasul, nanti kalau aku, kata Kanjeng Rasul, kalau aku tidak bertemu, carilah yang namanya Uwais Qarni, pintakan doa untuk umat baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkahnya itu pada orang tua. Tuh nya geus di akhirat ka kuburan pentanya mun bisa masa minggu sekali tah ongkolot. Sebab kebanyakan ibu bapak maaf ketika kita sudah rumah tangga kadang lupa sama orang tua. Bener, urang mikiran be pemajikan diherang-herang, pemajikan kurang gal minggu dibelikan skincare, MS glow segala macem. Kuari MS glow 150 ribu punya. Nah ada skincare pakai serum 215 ribunya. Pak Ustadz nyaho enggal minggu kula belikan pemajikan kula. Emang kunaon? Sebab itu bagian daripada kewajiban suami. Ingat Pak, kewajiban suami itu bukan hanya cari nafkah doang. Kewajiban suami kan banyak. Mencuci, suami. Nyuci piring, nyuci baju itu suami. Mandiin anak, nyebokin anak. Makanya pernah ya ayeuna namu ka kula, Ustaz aya keur nyebokan anak di pating ustaznya nyebokan anak. Heuy teu nyaho itu kewajiban suami. Bener Bu? Bahkan menyusui anak pun itu termasuk kewajiban suami. Makanya boleh ibu meminta jatah lebih ketika ibu menyusui anak ibu. Menang. Kunaon? Sebab itu kewajiban suami, kewajiban ibu-ibu mangan dua doang. Tanya wage ke isuk ilmu macam-macam dia salaki ibu nya non tanda geus ke isuk ulah ngepel Bu. Ulah non kewajiban suami, kewajiban istri mah dua doang. Hiji taat ke Gusti Allah, di mana datang salat, datang puasa Ramadan, puasa itu pun kalau tidak ada halangan. Kedua nurut pada suami. Kata suami masak kata suami nyuci. Betul lah, emang gitu dalil anak naon jadi bela kula aja papanjikan kula ge aya kuari nuntut kayak kula. Emang bener kewajiban istri suami tadi, tapi ada yang lebih pokok. Apa? Kewajiban suami itu ada kewajiban istri nurut pada suami tenurutnya deh macam-macam. Komo eta urusan diranjang mah ya Allah ya Rasulullah, kadang aya saha majikan sok loba alasana. Ya Allah, kesalaki geus nyaho malam hujan musim tiris segala naon sok aya alasana bae lah, ngantuk, capek. Aya nu kitu aya. Mana jelemana? Dengekeun. Apabila ada seorang istri yang menolak ajakan suaminya, nah itu adalah hubungan ke kamar tidur, maka nanti jaga dia di dalam kubur, nanti anunya bakal dikeluar darah dan nanah. Nauzubillah min. Kudu standby ibu, mun mantas isya teh geus segera pakai baju anu tipis ulah halangan. Ieu mah ke es pakai gamis. Ya Allah, sekalian bae tanah gembok.
Ya Allah, sesungguhnya nu tipis nu pokok luar eta lah nonta akhlak yaitu istri-istri baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali deui semeler jasa waktuna terakhir yang nanti tidak dilirik oleh Kangjeng Rasul, yang tidak mendapatkan syafaat baginda Kangjeng Rasul adalah orang-orang yaitu adalah yang tidak suka bahkan menghina juriat baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait baginda Kangjeng Rasul. Yang maaf sekarang lagi polemik, sekarang ini udah kita mah jangan ikut-ikutan. Warga Tangerang mah cinta habaib enggak? Cinta, walaupun ini dua kita mah udah cinta para ngeri orang yang walaupun dia pangkatnya apapun, tapi kalau benci kepada ahlul bait baginda Kanjeng Rasul, maaf surga terhalang dengan kebenciannya. Maka alhamdulillah warid penting ya ayah Habib Manal Mahmud, ayah Habib ini juriat baginda Kanjeng Rasul luar biasa. Irungna mancung Bu, mancung jasanya. Ya Allah geus beda orang, mudah-mudahan ieu tempat jadi barokah amin. Tempat ieu barokah amin. Nu hadir sing barokah kabeh amin. Seluruh panitia kabeh anu nyumbang ieu acara nya sing mudah-mudahan diberkahkeun ku Kanjeng Rasul. Berkah rezekina sebab naon jelema anu ngamulyakeun ieu maulidan anu nyumbangkeun naon baik insyaallah rezekina bakal ditanggung ku Gusti Allah sampai mulut yang akan datang. Alhamdulillah ya jam 11 masih loba keneh sekieu bae ala kadar tisim kuring nya ya kulanggal minggu di dieu malam Rebo sok aya lah ala kadar mukaan kitab lah Imam Mutolaah kitab bani Sakinah Fathul Qorib jamaah pengajian beusin hayang silaturahmi di dieu sok aya pengajian malam Rebo ba'da isya nya ieu jamaahna. Alhamdulillah doakeun si mudah-mudahan kabeh jamaah sing boga besar rehatnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.